Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jam 20:09 waktu Indonesia bagian Barat, mari kita awali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah. Dan sudah bergabung bersama kita guru kita, Al-Ustaz Dr. Nandar Sunandar LC MSI. Assalamualaikum Ustaz Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Bapak Ibu Napan hadir rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bergabung di majelis webinar Al-Qur'an series dan series yang pertama tentunya, dan ini diselenggarakan oleh Belajar Tahsin Al-Qur'an. Pada pertemuan kali ini kita mengambil tema bersahabat dengan Al-Qur'an, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah bergabung bersama kita guru kita Al-Ustaz Dr. Nandar Sunandar LC MSI. Sedikit kami sampaikan profilnya dengan nama lengkap Dr. Nandar Sunandar LC MSI, lahir di Ciamis 24 April 1980, kemudian mengenyam pendidikan pertama di Madrasah Aliyah PUI Cijantung, kemudian S1 Syariah di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Lipia, Jakarta, kemudian S2 Kajian Timur Tengah di Universitas Indonesia, lulus tahun 2012, kemudian S3 Ilmu Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta di tahun 2023, Alhamdulillah. Dan riwayat pekerjaan, pertama, beliau dosen agama di Universitas Pancasila Jakarta, pernah jadi dosen ya di Universitas Jakarta, kemudian juga dosen di STAI Al-Quduha Depok, dan wadir atau wakil mudir ketiga di Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta dari tahun 2016 sampai sekarang, Masya Allah. Kemudian riwayat organisasi, beliau pernah berorganisasi di World Assembly of Muslim Youth atau WMI Jakarta tahun 2008 sampai 2016. Kemudian beliau sebagai pengurus di PWIK di Jakarta dari 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga menjabat sebagai LDPUI di Jakarta sampai sekarang dan LD Khairul Ummah di Jakarta Selatan 2023 sampai dengan sekarang. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan aktivitas, kemudian juga riwayat pekerjaan dan riwayat organisasi guru kita Dr. Nandar Sunandar LC MSI. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mungkin Ustaz, kita mulai saja pertemuan kita dengan terlebih dahulu membaca lafaz basmalah bersama-sama. Dan waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. kepada guru kita yang insya Allah akan membimbing kita dengan tema bersahabat dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah. Insya Allah sampai dengan pukul 21.00. Nanti mungkin kita berikan setengah jam untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada guru kita, Al-Ustaz Dr. Nandar Sunandar LC MSI, kami persilahkan. Falitafadhal masykur. Baik, terima kasih Ustaz Abu Nasir. Saya share ini dulu ya, apa namanya materinya. Baik, dipersilahkan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, summa amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Em, Bapak dan Ibu sekalian, ya, peserta webinar Al-Quran pada malam hari ini yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur hadirat Allah yang pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kesehatan jiwa serta raga kita, sehingga pada malam hari ini kita semuanya Allah kumpulkan, ya, Allah himpun di dalam sebuah acara, ya, suatu acara yang insya Allah ini bermanfaat dan penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. yaitu em, eh, webinar Al-Quran series sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator kita, ya, Ustadz Abu Nasir. Adapun tema yang akan kita angkat pada malam hari ini sebagaimana yang tertera di em, eh, device masing-masing, ya, yaitu bersahabat dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, malam hari ini yang pertama pentingnya bersahabat dengan Al-Quran. Yang kedua, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah. Kemudian berikutnya, langkah-langkah menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Yang keempat, keutamaan dekat dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, bila memang ada hal yang perlu didiskusikan, nanti kita akan berdiskusi, ya, tanya jawab seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Em, Pertama, pentingnya bersama Al-Quran. Ya. Mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat? Atau mengapa kita harus bersahabat dengan Al-Quranul Karim? Ya. Dengan firman-firman Allah yang terhimpun di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa tidak bersahabat dengan yang lain saja? Nah, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah kompas kehidupan bagi kita, orang-orang muttaqin. Bahkan menjadi petunjuk bagi siapapun umat manusia yang ada di alam dunia ini. Ayatnya sudah begitu jelas, sangat gamblang, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an ini, ya, dzalikal kitab, ya, kitab Al-Qur'an ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Hudal lil muttaqin, ia atau Al-Quran itu sendiri merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita insya Allah bagian dari orang-orang yang disebut muttaqin atau orang yang bertakwa, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita mengarungi 24 jam dalam sehari, ya,
kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Nah, bahkan kalau kita membuka surah Al-Baqarah, ya, surah yang sama, di ayat yang ke-185, Al-Quran ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat yang mutakin saja, akan tetapi juga menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Ya, ayatnya juga sudah sama-sama kita hafal, ya. Sudah familiar dengan kita semuanya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Ada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, ya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Nah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ya, berdasarkan dua ayat ini, maka kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu bimbang lagi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita sekalian, ya, dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita mesti bersahabat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bila kita tidak mau dekat dengan Al-Quran? Bila kita tidak mau membaca Al-Quran, bila kita tidak mau memahami Al-Quran. Ya, sebagai contoh sederhana saja, misalnya ketika kita membeli apa namanya barang-barang elektronik, misalnya katakanlah kita membeli handphone. Gitu ya. Nah, setiap barang elektronik yang kita beli itu kan di sana ada manual booknya, ada buku manual, ada buku petunjuknya, sehingga kita bisa menggunakan eh, barang yang kita beli atau benda yang kita beli itu sesuai dengan apa namanya petunjuk dari pabriknya gitu. Nah, maka begitu juga dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk hidup untuk umat manusia yang sengaja Allah turunkan kepada umat manusia, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Nabi terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian disebarluaskan, diajarkan kepada umat manusia secara keseluruhan dan dijadikan pedoman hidup bagi seluruh manusia sejak Al-Quran ini diturunkan sampai nanti hari kiamat. Baik, selanjutnya, kenapa kita penting bersahabat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini menjadi harapan kita, ya, menjadi salah satu harapan kita di hari akhir, gitu ya. Al-Quran akan menjadi penolong bagi siapapun yang dekat dengannya. Al-Quran akan memberi syafaat bagi siapapun yang suka membacanya. Al-Quran akan menjadi penolong dan memberi syafaat bagi siapapun yang suka menghafalnya, suka memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini sebagaimana diinformasikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sudah sama-sama kita maklumi juga, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Baca Al-Quran karena sesungguhnya ia, Al-Quran, akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk para pembacanya.
Nah, maka bagi kita yang ingin mendapat syafaat Al-Quran, ya, selain kita punya harapan syafaat Rasulullah SAW, kita punya harapan syafaat Al-Quran, ya. Mari kita perbanyak membacanya, mari kita perbanyak memahaminya, mari kita apa namanya rajin mempelajari, kita rajin mengamalkannya. Makin dekat dengan Al-Quran, maka kita akan semakin dikenali oleh Al-Quran. Maka kita akan semakin berpeluang untuk mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari akhir nanti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan ashabul Quran, ya, ataupun ahlul Quran, ya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang lekat dengan kitabullah, ya, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran Karim bagi kita, ya, nanti di hari akhir. Baik, yang berikutnya, kenapa kita mesti bersahabat dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran atau membaca Al-Quran akan membuat pikiran kita menjadi tenang. Nah, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kan kadang-kadang kita mengalami berbagai macam situasi dan kondisi. Ya. Pikiran kita kadang-kadang sedang ruwet, ya. Pikiran kita kadang-kadang sedang apa namanya memikirkan banyak sekali persoalan, gitu ya. Maka salah satu upaya untuk mendapatkan ketenangan pikiran, ketenangan hati adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis. Ya, hadis yang juga familiar ya dengan kita sekalian. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Ya. Yatluna kitaballah. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajari satu sama lain. Gitu ya. Mengkaji Al-Quran. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan as-sakinah atau ketenangan, ya, akan turun kepada mereka. Nah, tentu dalam hal ini kita punya experience atau pengalaman masing-masing, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu yang di apa namanya landasi dengan keikhlasan, ya. Yang dilandasi dengan ketulusan, kemurnian niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan penghayatan, penuh dengan perenungan, ya, makna yang terkandung di dalamnya, maka akan turun tangan. Dan ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, ya, melalui hadis ini. Illa nazalat alaihi sakinah. Bukan hanya itu, ya. Wa humur rahmah. Ya, orang yang baca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, selain akan mendapatkan ketenangan pikirannya, ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya, juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Nah, ketika firmannya Allah Subhanahu wa taala kita baca, Allah ridha. Allah suka dengan orang-orang yang membaca firman-firmannya, yang membaca kalam Allah itu. Kemudian wahaffathumul malaikah. Malaikat pun menaungi mereka, menaungi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sedang membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah Subhanahu wa taala, ya. Sejatinya ini menjadi pegangan bagi kita, menjadi sebuah keyakinan bagi kita sekalian bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak hal, akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, kemudian rahmat Allah akan kita dapatkan,
kemudian dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian Allah pun akan membanggakan ya, ataupun merasa bangga ya dengan orang-orang yang membaca firman-firmannya, sehingga Allah berkenan untuk menyebutkan orang-orang tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Masya Allah. Baik, oleh karena itu penting kita bersahabat dengan Al-Quran. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya kemanapun kita pergi, jangan sampai kita lupa akan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, ya mungkin kita akan melihat beberapa kisah inspiratif, ya dari sahabat-sahabat yang mulia, dari sahabat-sahabat yang agung. Ya. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho kepada mereka semuanya. Ya. Nah, kita mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada sebuah riwayat. Ya. Riwayat ini dikemukakan oleh putri beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar ini kerap kali menangis saat membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau dalam hadis ini dikatakan begini, An Ummil Mukminin radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan atau dituturkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ya, kana Abu Bakrin rajulan bakkaan. Adalah Abu Bakar As-Siddiq seorang pria yang suka menangis, baka. Ya. Jadi kalau bakin itu artinya orang yang menangis, kalau baka itu bentuknya sigah mubalaghah. Jadi orang yang sering menangis, orang yang kerap menangis, gitu ya. La yamliku ainaihi, ia tidak bisa menahan matanya, ya, tidak bisa menguasai matanya idza qara al-Qur'an, ketika ia membaca Al-Qur'an. Baik beliau ketika membaca Al-Qur'an di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, apa namanya? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bisa sampai sedemikian rupa ya, bisa menangis saat membaca Al-Qur'an. Pertama karena beliau adalah paham maknanya. Yang kedua, beliau adalah orang yang yakin betul dengan semua isi Al-Quran. Nah, orang yang yakin betul bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Jadi, kitabul hidayah, kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab pedoman. Ya. Nah, sehingga ketika beliau membaca Al-Quran, beliau dengan penuh penghayatan, membaca dengan penuh penghayatan. Nah, saat ada penghayatan yang mendalam, saat ada perenungan yang mendalam, maka akan muncul perasaan-perasaan, akan muncul berbagai macam apa namanya keyakinan ya terhadap, atau semakin kuatnya keyakinan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kerap kali beliau disebut sebagai rajulan bakkaan ya, yang suka menangis saat membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di banyak kisah beliau yang menjelaskan tentang begitu dekatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Al-Quran. Kemudian kita beralih ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga kerap menangis. Nah, ada riwayat dari Abdullah bin Shaddad ya, radhiyallahu anhu. Nah, ia menuturkan ya, sami'tu nasyija Umar wa ana fi akhiris saffi fi salati subhi. Ya, saya mendengar isak tangis, ya, nasyij itu isak tangis ya Umar bin Khattab ketika saya berada di akhir baris dalam sholat beliau. Jadi bayangkan ya, sof masjid apa namanya, katakanlah Masjid Nabawi saat itu menjadi pusat atau masjid agung gitu ya di masa beliau. Beliau mengimami sholat, kemudian sahabat Abdullah bin Shaddad ini posisinya ada di apa namanya baris di belakang ya.
barisan paling belakang, sop paling paling belakang gitu. Tapi isak tangisnya sahabat Umar bin Khattab yang mengimami sholat tadi terdengar ke barisan paling belakang. Artinya apa? Di sini sahabat Umar bin Khattab menangis cukup keras ya pada saat beliau apa namanya mengimami sholat. Nah, dalam hal ini sholat subuh yang dia imami. Em, dan ketika ia membaca ayat 86 surah Yusuf ya, wa huwa yaqra innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nah, yang artinya saya hanya mengeluh tentang kesusahan saya dan kesedihan saya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluh kesah itu hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Sayyidina Umar bin Khattab tidak kuat ya untuk menahan tangis beliau sampai tangisnya beliau itu bisa didengar oleh orang yang paling belakang barisan sholatnya atau saf sholatnya. Masya Allah. Baik, ini sahabat-sahabat yang agung seperti Umar, Abu Bakar tadi luar biasa. Beliau begitu dekat dengan Al-Quran, begitu kuat penghayatannya dan penjiwaannya terhadap ayat-ayat yang dibaca. Kemudian kita beralih ke Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini disebut sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Nah, kaitannya dengan Al-Quran ini, beliau punya ungkapan, ya, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla. Seandainya hatimu benar-benar bersih, kata Sayyidina Umar, ya, niscaya engkau tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa bosan dari membaca Al-Quran. Nah, ini apa perkataannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini bisa juga menjadi apa namanya patokan bagi kita sekalian ya untuk mengukur hati kita ini lagi bersih atau lagi kotor gitu ya. Nah, kata beliau ya, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla. Seandainya hatimu benar-benar bersih, niscaya kau tidak akan merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Nah, kita melihat dan meraba kembali hati kita saat ini. Apakah hati kita saat ini sedang bersih atau sedang kotor? Gitu. Kita lihat salah satu indikatornya adalah apakah kita dekat dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah kita jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Bila ayat-ayat Al-Quran begitu dekat dengan kita, atau kita terusik, atau terbetik, atau termotivasi hati kita, atau jiwa kita untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah itu menjadi salah satu indikator hati kita sedang bersih. Maaf, Bapak Ibu sekalian, Iman Ahwat, barusan saya terlempar ya dari Zoom. Kita lanjutkan. Tadi sampai di perkataannya Sayyidina Umar ya. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Fadail Sahabah lil Imam Ahmad rahimahullah ya. Pada halaman 479 ya. Silakan nanti bisa dilihat kalimat ini ada di dalam kitab Fadail Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal. Berikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu lekat, begitu dekat, begitu lengket dengan Al-Quran. Gitu ya. Nah, bahkan ada sebuah sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan Sayyidina Ali ini. Nah, kata Rasulullah SAW, Aliyun ma'al Quran.
wal Qur'an ma'a Ali lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Masya Allah. Ada haditsun sahihul isnad gitu ya. Kata Rasulullah SAW ya, Ali itu bersama dengan Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Selamanya tidak akan berpisah sampai keduanya bertemu denganku di dalam surga. Masya Allah. Nah ini kesaksian Rasulullah SAW. Sayyidina Ali memang adalah sahabat Rasulullah SAW yang agung, yang dekat dengan Al-Quranul Karim, ya, sebagaimana juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW punya catatan khusus ya, punya kesan khusus dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan salah satu menantunya Rasulullah SAW yang menikahi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Aliyun ma'al Quran. Ali bersama dengan Al-Quran. Wal Quranu ma'a Ali. Dan Al-Quran juga bersama Ali. Lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haul. Quran tidak akan berpisah sampai keduanya baik. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Mustadrak alas Sahihain, ya. Hakim An-Naisaburi juz 3 halaman 134, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Yang kedua, setelah kita tadi membahas tentang kenapa kita mesti bersahabat dengan Al-Quran, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, atau pokok bahasan yang kedua, yaitu menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran adalah kitabul hidayah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa menghidupkan hati dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, hati kita atau hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang hidup, ya. Ada hati yang mati. Ada qalbun hayyun, ada qalbun mayyit, gitu ya. Hati yang hidup, nah, di antara tandanya adalah khusyuk, ya, punya kehusyuan, ya. Nah, pada saat sholat, ya, bisa konsentrasi, bisa fokus, ya, bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian hati yang mudah menerima kebenaran, kebenaran yang datang dari siapapun, ya, akan diterima dengan mudah. Nah, yang ketiga di antara tanda hati yang hidup itu adalah mencintai Al-Quran, mencintai kitab Allah, mencintai kitabul. Nah, sebaliknya tidak bisa konsentrasi, ya, dalam sholatnya lalai, gitu. Kemudian keras, tidak mau menerima kebenaran, cenderung menolak kebenaran. Ya. Dan yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Ya. Hati yang keras, hati yang mati, em, terjauh dari Al-Quranul Karim, tidak membacanya, tidak menghafalkannya, tidak mau memahaminya, bahkan tidak mau mengamal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana Al-Quran menghidupkan hati? Nah, yang pertama, Al-Quran merupakan cahaya yang bisa menerangi. Gitu. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 15, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nah, ayat ini bercerita tentang ahli kitab, ya. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, ya. Qad ja'akum minallahi nurun. Ya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah
wa kitabum mubin, dan kitab suci yang jelas. Di Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah kitabum mubin, kitab suci yang jelas. Nah, hati kita yang ada mendapatkan perintah dari sang raja melakukan hal-hal yang baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, gitu ya. Ala wahiyal qalbu, kan begitu ya. Ingatlah di dalam diri kita ada mudghah, ada segumpal darah, gitu ya. Idza saluhat, jika ia baik ya, saluhal jasadu kullu, maka semua organ tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika ia buruk gitu ya, rusak gitu ya, maka rusak pula semua organ tubuhnya. Ala wahyal qalbu, itulah hatinya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang jelas gitu ya, yang akan menerangi hati, yang akan menerangi jiwa kita sekalian. Oleh karena itu, bagaimana agar hati kita menjadi terang, menjadi bercahaya, maka hendaklah kita bersama Al-Quran. Maka hendaklah kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Gitu ya. Di dalam ayat yang lain, nanti bisa dilihat juga di dalam surah Al-Ma'idah ayat 16 ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim ya. Dengannya Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju jadi dan hadirat sekalian. Yang kedua, Al-Quran juga menjadi obat hati. Nah, bagi siapapun yang hatinya sedang rusak, bagi siapapun yang hatinya sedang sakit, gitu ya, maka ada Al-Quranul Karim sebagai penawar, sebagai obat bagi berbagai penyakit hati. Ayatnya juga jelas di dalam surah Yunus ayat 57 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai Putus ya. mohon maaf, terputus lagi nih. Apa? Terlempar lagi yang kedua kalinya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ini ayat Al-Quran surah Yunus ayat 57 ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Al-Quran salah satu fungsinya adalah penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada. Jadi, syifa lima fis sudur, gitu ya. Ya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran mau'izah ya, yaitu Al-Quran dari Rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada ya. Sehingga para ulama di sini memahami bahwa Al-Quran merupakan salah satu syifa ya, salah satu penyembuh bagi penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Penyakit hasad, penyakit kikir, penyakit apapun ya seperti itu, dapat disembuhkan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang berikutnya, agar atau bagaimana Al-Quran agar apa namanya bisa menghidupkan hati kita ya melalui tadabbur ayat-ayat Al-Quran, renungan ayat-ayat Al-Quran, khususnya berkenaan dengan yang bisa menyentuh hati kita ya. Contoh misalnya tentang penciptaan manusia, tentang kebesaran Allah, tentang masa depan di akhir
ya, tentang diri kita, ya, tentang asal asal alam semesta ini dan sebagainya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tentang hal ini. Ya, seperti apa wa ta'ala salah satu bahan perenungan bagi kita sekalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya. La'allakum tashkurun, agar kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita daburi dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Bahwa dulu kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, gitu ya. Apakah ketika kita lahir menjadi orang yang banyak tahu tentang hal tentang sesuatu? Nah, kata Al-Quran, La ta'lamuna syai'a. Dulu ketika dilahirkan oleh ibu kita sekalian, kita tidak mengetahui apapun. Ya. Bahkan untuk bisa berbicara juga kita diajari. Untuk bisa, apa namanya, kita belum bisa mampu berpikir saat itu ya. Karena kita masih masih bayi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan, eh, untuk setiap kita tiga hal yang sangat vital di dalam diri kita. Ya, yang pertama adalah as-sam'a, ya, pendengaran, ya, wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian hati nurani. Nah, hati nurani, ya, atau yang kemudian oleh sebagian ahli tafsir dimaknai sebagai al-aql, ya, akal pikiran. Nah, tiga hal inilah yang kemudian menjadi modal, yang sangat penting bagi umat manusia menjadi manusia-manusia yang cerdas, menjadi manusia-manusia yang pintar, menjadi manusia yang berperadaban, menjadi manusia yang berpengetahuan, berwawasan luas. Dengan pendengaran, dengan fungsi penglihatan, manusia-manusia yang berpengetahuan. Masya Allah. Bisa dibayangkan kalau pendengaran atau fungsi pendengaran itu ditutup oleh Allah, ya, atau tidak difungsikan oleh Allah, atau penglihatan kita eh, tidak difungsikan, bahkan hati nurani juga akal pikiran tidak difungsikan, maka manusia tidak akan mampu memperoleh ilmu pengetahuan. Karena input pengetahuan bisa didapatkan salah satunya melalui pendengaran, ya, melalui penglihatan, kita bisa mengamati, kita bisa mengobservasi, kita bisa meneliti, mengkaji, dan sebagainya, melalui organ-organ vital ini, ya. As-sam'a wal absar, kemudian wal af'idah. Nah, lalu Allah mengingatkan di ujungnya nih, la'allakum tashkurun, supaya kamu mau bersyukur. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa, ya, bahwa nikmat as-sam'a, al-absar, al-af'idah ini menjadi penting, sangat vital di dalam diri kita. Baik, berikutnya apa langkah-langkah menjadi sahabat Al-Quran? Ini juga penting ya, agar kita bisa bersahabat dengan Al-Quran, maka perlu ketahui langkah-langkahnya. Yang pertama, yang mendasar adalah kita mau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Nah, ada sebuah ungkapan dari Imam Al-Jazari, ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Ya. Menerapkan atau mempraktikkan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Hatmun itu wajib, ya. Lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, maka ia berdosa. Kenapa berdosa? Karena kadang-kadang kalau Al-Quran dibaca keliru, apakah hurufnya, apakah panjang pendeknya, apakah
harokatnya dan sebagainya gitu ya, itu akan berpotensi mengubah makna. Kalau mengubah makna nanti akan menyesatkan orang dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, eh, Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita mau membaca Al-Quran, agar kita mau mempelajari Al-Quran, dan agar kita mau mengajarkan kembali ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang sudah didapat ya. Nah, dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar tentang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkannya kembali kepada orang lain. Baik, yang kedua, selain membacanya, memahami makna dan pesan Al-Quran. Em, ada beberapa ataupun hingga saat ini ya masih berkembang tafsir-tafsir Al-Quran, baik tafsir yang ringkas maupun tafsir yang luas gitu ya. Ada tafsir yang ringkas, ada tafsir yang luas. Kalau pengen membaca tafsir yang luas, ya, bisa membaca tafsir Imam At-Tabari ya, Jami'ul Quran, eh, apa namanya, yang memuat puluhan jilid ya seperti itu. Kemudian ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Imam Al-Alusi, ya, Ruhul Ma'ani, ada juga tafsir Ibnu Katsir ya, itu juga menafsirkan Al-Quran secara luas. Nah, kalau kita ingin membaca yang ringkas, mungkin kita mulai dari membaca tafsir Al-Quran yang sederhana, yang ringkas, ya, singkat gitu ya. Misalnya ada tafsir Al-Jalalain karya Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli gitu ya. Kemudian tafsir As-Sa'di ya. Nah, ini tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimur Rahman fi Ta'wil Kalamil Manan karya Imam As-Sa'di, Syekh Nasiruddin As-Sa'di ya. Ini juga ringkas ya. Kemudian tafsir Al-Muyassar. Ya, ini juga apa namanya tafsir yang ringkas atau yang versi Indonesia ada tafsir Kementerian Agama. Ya, itu sudah ada juga ya versi online-nya bisa diunduh ataupun bisa langsung dibaca. Nah, berikutnya salah satu upaya ya untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran, ya, lebih bersahabat dengan Al-Quran, ya, kita menadaburi ayat-ayat Allah, ya, menadaburi ayat-ayat Al-Quran di dalam berbagai macam surah, ya. Misalnya kita ambil contoh, kita akan menadaburi surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Atau kita menadaburi surah Ad-Duha tentang optimisme dan janji Allah terhadap atau dalam rangka menghadapi kesulitan hidup ya. Eh, dan juga surah-surah yang lain yang bisa kita tadabburi ya dalam kehidupan kita. Baik, yang berikutnya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Ya. Ketika kita mau bersahabat dengan Al-Quran, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ya. Panduan dalam beribadah, panduan dalam berakhlak, panduan dalam bermuamalah, panduan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kemudian menjaga konsistensi bersama Al-Quran. Ya, kita konsisten selalu bersama Al-Quran. Kita jadwalkan apa namanya eh, kehidupan apa kita jadwalkan tilawah harian kita. Kita jadwalkan tahsin Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran. Kita jadwalkan belajar tafsir Al-Quran. Kita jadwalkan tadabbur. Jadi 24 kita punya itu yang diberikan Subhanahu wa taala itu ya. Maka jadwalkan mungkin beberapa menit tilawah Al-Quran ya, beberapa jam. Kemudian berapa jam untuk belajar tahsin Al-Quran. Berapa jam untuk belajar Al-Quran. Berapa jam untuk
beberapa menit untuk jadwal tadabbur Al-Quran. Ya. Nah, untuk belajar tahsin mungkin bisa juga em, yang sponsori ini ya. Kemudian berikutnya bisa memanfaatkan teknologi terkait dengan Al-Quran ya. Apakah itu aplikasi Al-Quran, mungkin ada juga podcast tafsir Al-Quran ya di berbagai macam apa namanya platform yang ada ya, ada YouTube, ada hal yang lain ya yang bisa kita inginkan. Nah ini untuk aplikasi Al-Quran misalnya nih ada Quran Kemenag. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk kita belajar tafsir ringkas ya gitu. Ada tafsir Ibnu Katsir juga sudah diterjemahkan, ada aplikasinya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah punya ya tafsir Ibnu Katsir versi terjemahan Indonesia gitu ya. Bahkan ada tafsir Al-Jalalain versi Indonesia juga ada ya bisa diunduh di Play Store kita masing-masing atau di handphone kita masing-masing. Nah, begitu juga tafsir-tafsir yang lain. Baik. Nah, yang terakhir, ini waktunya sudah mau habis ya? Sudah benar sih. Keutamaan dekat dengan Al-Quran. Nah, mungkin ini kita tutup dengan ini aja, gitu ya. Mendapat pahala dari membaca Al-Quran. Nah, ini juga mestinya menjadi sebuah keyakinan bagi kita sekalian, ya, bahwa membaca Al-Quran ini akan menghasilkan banyak kebaikan. Dari membacanya saja, setiap huruf yang kita baca akan memperoleh 10 pahala. Hadisnya ini disebutkan ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala dan satu kebaikan itu berlipat 10 kebaikan. Ya, insyaallah. Kemudian Al-Quran juga menjadi penolong di akhirat. Ya, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita nanti di yaumul akhir. Nah, sebagaimana tadi juga di atas sudah disampaikan bahwa Rasul pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat atau akan memberi syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan sebagai pengantar ataupun kalaupun ada yang mau diskusikan eh enggak ya mungkin saya kembalikan lagi ke Ustaz Abu Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Nandar Sunandar LC MSI yang pada kesempatan malam hari ini telah berbagi ilmu bersama kita terkait dengan tema bersahabat dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak insight, banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Ada 31 partisipan dalam video Zoom ini. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mungkin sharing, menambahkan, kami persilahkan, dipersilahkan. Mangga kalaupun ada yang mau menambahkan penjelasan ataupun hal yang lain, eh, ada hal yang perlu kita diskusikan, ya dipersilakan. Baik. Dipersilahkan dari Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mungkin masih muda ya, yang ingin bertanya, kami buka opsi untuk sesi diskusi dan tanya jawab, kami persilahkan. Di sini ada Pak Rudi dari Depok ya, ada Bu Hasna, dipersilahkan mungkin ingin menanggapi atau menguatkan. Dari Pak Darajat Sukabumi sudah membuka mic, mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kasiron, Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, saya Derajat asal Sukabumi. Saat ini berdomisili di Jakarta di Kebayoran Lama Mahat Ali An-Nuaimi. Mohon izin Ustadz untuk Mangga bertanya. silakan. Eh, eh, untuk tafsiran terkait dengan ayat Al-Quran yang
menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Nah, itu kiranya bagaimana Ustadz ya? Dalam untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berdakwah dan lain sebagainya itu. Hmm. Ah, ah. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, dipersilakan Baik, Ustaz untuk langsung ditanggapi. langsung saja Saad Abu Nasir. Hmm. Ya, dipersilakan ya. Baik. Em, Terima kasih apa namanya atas pertanyaannya barusan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan maafnya ayat ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Nah, itu kan ayat berkenaan dengan pembinaan keluarga ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum ya. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari azab api neraka gitu ya. Nah, berkenaan dengan ayat ini gitu ya. Banyak sekali penjelasan para ulama termasuk para sahabat Rasulullah SAW ya. Antara lain dikemukakan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Dia mengomentariku anfusakum itu di sini adalah adibuhum itu ya. Jadi ajarkan adab-adab ya kepada keluarga. Nah, bagi yang sudah berkeluarga di sini apa namanya suami berarti ada istri gitu ya. Kemudian yang sudah punya anak berarti ada anak, yang sudah cucu ada cucu gitu ya. Nah, semua yang berada di bawah naungan kita itu perlu diajarkan adab-adab, perlu diajarkan apa namanya etika dalam kehidupan, etika berbicara, etika makan, etika berada di dalam masjid, etika berada di kamar mandi dan sebagainya. Nah, jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan adab, kata Sayyidina Ali, ad-dibuhum ya, eh, ajarkan kepada mereka adab-adab. Dan itu Rasulullah SAW juga kan banyak sekali mengajarkan adab kepada anak-anak. Contoh misalnya adab makan ya. Ketika ada salah seorang anaknya, eh, lupa namanya ya, anak kecil yang saat itu makan bersama Rasulullah SAW gitu ya. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, gitu ya, samillah, ya, ketika memakan, ya, bacalah Bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan, ya. Wakul mimma yalik, makanlah makanan yang ada di hadapan. Jangan merogoh sesuatu yang jauh seperti itu, ya. Nah, itu beliau sampaikan kepada salah seorang anak tirinya beliau, ya, dari salah seorang Ummul Mukminin eh, apa ketika anak tersebut makan ya bersama Rasulullah SAW gitu ya. Baik, begitu juga adab-adab yang lain ya. Ketika masuk masjid, langkah kaki yang pertama adalah yang kanan, kemudian yang kiri. Ke keluar masjid, kita langkah kita membaca doa ya. Kemudian melangkahkan kaki yang mana dulu dan sebagainya. Nah, adibu. Selain itu juga ada penafsiran yang lain ya. Salah satu hal yang perlu ditekankan kepada anak-anak, kepada keluarga adalah perkara sholat. Karena sholat menjadi barometer kualitas kehidupan umat manusia. Ya. Bahkan sholat merupakan hal yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu atau as-sholah ya. Hal yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah perkara sholatnya ya. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya itu baik, maka em, perbuatan yang lainnya insya Allah baik ya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika perbuatan jika sholatnya itu rusak, maka
eh, kemungkinan besar ya rusak pula amal-amal yang lain begitu ya. Baik. Nah, Ada tentu yang bukan bertanya hanya itu dari gitu ya. Taib. Ada yang Ya. bertanya dari Pak Sandy Hidayat, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, bagaimana kiat agar kita Ya. betah berlama-lama saat membaca Al-Quran? Kadang banyak sekali gangguan, mulai dari diri yang kantuk dan hal-hal yang membuat tidak fokus. Syukran. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kiat agar kita mampu berlama-lama dengan Al-Quran? Yang pertama, kita mesti menyiapkan diri. Ya, kita bersuci dulu ya sebelum kita membaca Al-Quran. Kita bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, karena kesucian diri itu akan sangat berpengaruh kepada sikap kita terhadap Al-Quran dan Al-Quran kepada kita sekalian seperti itu ya. Setelah itu kita menghadirkan apa namanya ketulusan hati atau keikhlasan di dalam hati kita. Gitu ya. Di saat kita membaca Al-Quran, maka kita mengkondisikan hati kita agar tidak ada em, apa namanya tujuan-tujuan lain kecuali ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika membaca Al-Quran atau hendak membaca Al-Quran, kita hindarkan perasaan ingin mendapatkan perhatian orang, ingin mendapatkan penilaian orang, ya dan sebagainya. Nah, kalau ada harapan penilaian orang atau kalau ada tujuan selain ingin meraih ridha Allah, maka ketika itu tidak ada, ketika penilaian orang tidak ada, kita akan berhenti. Ketika em, apa tidak ada orang yang memperhatikan, maka kita tidak akan melakukan hal yang kita lakukan itu. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan tadi selain kita bersuci, kemudian selain kita mensucikan apa namanya eh, hadas, juga mensucikan hati kita dari hal-hal yang akan merusak apa namanya kondisi jiwa kita. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang juga penting kita lakukan adalah mencari tempat yang suci juga. Jadi jasad kita suci, itu ya, hadas kita suci dari hadas ya, kemudian hati kita suci, tempat yang kita akan membaca Al-Quran juga pilihlah tempat yang suci. Jadi semuanya terkondisikan, ya, semuanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, gitu ya. Nah, lalu di sanalah kita menghadirkan keagungan atau rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang membaca kalam Allah, kita sedang membaca firman-firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan Rasul, tetapi perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan mampu berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghindarkan sesuatu yang mungkin untuk bisa bisa mengganggu kita ya. Contohnya misalnya handphone ya. Nah, untuk sementara waktu kita simpan dulu di tempat yang agak jauh dari tangan kita ya. Nah, kalau kita ingin membaca Al-Quran misalnya dalam waktu seperempat jam, maka dalam waktu seperempat jam kita hindarkan handphone dari tangan kita. Atau kita mau setengah jam misalnya, atau mau 1 jam, kita hindarkan untuk sementara waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian dari Baik. Pak Margono, Kota Depok bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, jazakallahu Ustaz. Buat kita yang belum belajar tafsir, baru bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Hafalan juga belum banyak. Apakah ada peluang untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Em, buat kita yang belum belajar tafsir, baru bisa baca saja ya sesuai dengan kaidah tajwid, hafalan juga belum banyak. Apakah ada peluang untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Ya. Kalau kita membaca hadis yang tadi disampaikan, ya, itu berlaku umum bagi siapapun. Ya. Jadi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, ini hadisnya ya.
dari monitor, bacalah olehmu Al-Quran. Nah, kalimat iqra'u Al-Quran, nah, sini asal artinya kan membaca. Jadi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, meneliti Al-Quran, sampai kemudian kita bisa mengamalkan Al-Quran, itu menjadi salah satu sebab ya bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka dengan demikian, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca, baik dengan mempelajarinya, baik dengan mengajarkannya, baik dengan mengamalkannya, insya Allah akan termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah majelis kajian webinar yang dimulakan Allah Ta'ala. Sudah jam 21:17 waktu Indonesia bagian Barat. Ustaz, mungkin kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi siang hari ini, malam hari ini, Afwan. Baik, baik. Mungkin sebagai informasi, penyelenggara dari kegiatan pada kesempatan malam hari ini diselenggarakan oleh eh, platform belajar tahsin Al-Quran. Jadi Alhamdulillah per awal Desember kemarin kita sudah menyelenggarakan atau merintis ya salah satu usaha untuk bagaimana membumikan Al-Quran di Indonesia ini khususnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, menurut salah satu survei di apa namanya, ada PT IKI, kemudian ada survei yang lainnya, bahkan di atas 50% penduduk Indonesia belum mampu atau belum lancar membaca Al-Quran. Bahkan hanya sedikit sekali, walaupun sudah lancar dalam membaca Al-Quran, namun dia belum sering atau jarang sekali, hanya 10% yang sering membaca Al-Quran. Tentu ini sangat miris di Indonesia yang jumlahnya mayoritas Muslim terbesar di dunia tentunya. Dan salah satu program yang sudah kita siapkan diantaranya ada e-course belajar tahsin Al-Quran, fasilitas belajar Al-Quran melalui internet yang sudah disiapkan dengan materi yang lengkap terkait dengan belajar tahsin Al-Quran dari paling dasar ya. Ada sekitar 40 video di dalamnya dan juga ada bonus beberapa pembelajaran seperti ada check up tilawah, kemudian ada webinar seperti saat ini, kemudian juga ada beberapa kali pertemuan belajar tatap muka. Seperti itu yang bisa diakses di www.belajartahsinalquran.com insyaallah. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, mungkin kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kajian ini akan berseri ya ke depannya, paling tidak dalam 1 bulan mungkin bisa 2 kali pertemuan kita akan menyelenggarakan webinar free webinar Al-Quran series insya Allah. Dan hari ini merupakan webinar yang pertama dengan tema bersahabat dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Nandar Sunandar LC MSI yang pada kesempatan malam ini telah membimbing kita terkait dengan webinar Al-Quran bersahabat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dengan wasilah ini semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, semakin bersemangat untuk proses ta'amul, berinteraksi kita dengan Al-Quran, dan tentunya hati kita semakin hidup dengan ayat-ayat Allah ini insyaAllah, dan kelak mudah-mudahan menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, mari kita cukupkan insyaallah kajian kita pada kesempatan malam hari ini dari Ibu Hanifah. Apakah ada rekamannya? Nanti insya Allah kita usahakan untuk bisa di-upload mungkin di link Zoom ya, insya Allah mudah-mudahan. Link YouTube, Afan. Baik, mari kita cukupkan insya Allah kajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya,
ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم آمين ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد وأتوب لله إليك Jazakumullah khairan jaza kepada guru kita, kepada para hadirin juga yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup semuanya.